alternatif R. Nah, harusnya dari tadi, Dek. Kita lanjut. Kita bahas satu-satu. Mulai dari yang pertama namanya tadi translasi atau pergeseran. Kan seperti ini. Kalau kita punya sumbu X, sumbu Y, ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ada salah satu, misal salah satu titik, anggaplah ini titik A. Nah, titik A itu misalkan ini 3, yang ini 2. Nah, misalkan 3,2. Nah, titik A ini bisa kita geser, ada dua. Secara mendatarnya dengan secara vertikal. Ya toh? Jadi kita ini bisa geser secara horizontal atau mendatar, atau dia sejajar dengan sumbu X, terkait dengan sumbu X. Nah, bisa juga kita geser vertikal, atau dia sejajar dengan sumbu Y. Dan bisa juga dua-duanya. Ya, digesernya vertikal dan horizontal sekaligus. Contoh seperti ini. Jadi kita nulisnya, kalau misalkan saya tulis ini A, titik A itu misal tadi 3,2. Nah, penulisannya seperti ini. Digeser kalau saya tulis misal A, B, jangan. Kalau saya pakai contoh dulu. Misalkan 45. Nah, ini maknanya apa? Dia digeser 4 itu yang ini sejajar sumbu X. Jadi kalau kita tulis T dalam kurung AB, nah ini maknanya adalah yang ini digeser sumbu X-nya atau nilai X-nya. Yang ini geser nilai Y-nya. Bukan sumbu X, nilai X dengan nilai Y-nya. Atau sekedar ditambah. Kalau ininya angkanya positif, ya nanti di sini tinggal jadi 3 tambah 4. Kalau Y-nya 2 ditambah 5. Jadi langsung saja ditambah. Nah, untuk ini istilahnya kan titik. Hasilnya itu istilahnya adalah bayangan. Jadi ini titiknya, ini hasilnya itu dinamakan bayangan. Atau setelah ditransformasikan secara umum itu begitu. Ada titik ditransformasikan entah translasi kah, atau refleksi kah, atau rotasi, atau dilatasi, sama semua. Yaitu ada awalnya titik, ditransformasikan. Nah, hasilnya adalah aksen. Nah, ini istilahnya bayangan. Jadi bisa titik, nanti bisa garis, atau grafik, garis apapun itu, atau parabola, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke sini. Ini yang paling gampang. Jadi kalau ini A, saya geser ke kanan sebanyak 4, kan hasilnya nanti jadi hitung tuh 3 tambah 4 ya kan dapatnya 7. Nah, makanya di sini. Terus digeser lagi ke atas 5. Berapa ini? 3, 4, 5. Ini juga 7. Nah, nanti kita peroleh bahwa bayangannya itu dia di sini. Yaitu A aksen 7,7. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, atau kalau kita tulis secara umum, kalau misalkan ada titik A, B, terus ditranslasikan oleh, kita tulis, bukan A, B, bagus, X, Y saja. Misalkan ada titik A, X, Y, nah, terus ini translasinya itu AB, ya langsung bayangannya atau aksennya itu ya X-nya ditambah A, Y-nya ditambah B. Nah, bagaimana kalau misalkan dia cuma digeser ke kanan saja? Ya tinggal kita tulis A0. Kan begitu toh? Kalau misalkan dia cuma digeser di sumbu X saja, berarti yang ininya B-nya itu 0. Atau sebaliknya, kalau A-nya 0, berarti dia digeser B-nya saja. Nah, intinya untuk translasi
atau digeser itu operasinya ya cuma ditambah, yaitu ini ditambah, ini ditambah. Bisa dipahami? Nah, Iya, Pak. itu paling sederhana kalau titik. Nah, sekarang kalau garis, bagaimana kalau garis itu digeser? Nah, garis kan seperti ini toh. Jadi begini, kalau garis kan kita misalkan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Atau bisa juga Y sama dengan MX ditambah N. Boleh yang mana di antaranya. Nah, ini kalau ditranslasikan, digeser sekian, sekian, nanti hasilnya ya bayangan. Ini beda nih hurufnya. Misal apa ya? DEF. DX ditambah Y ditambah F. Nah, atau bisa juga Y sama dengan PX ditambah I. Nah, intinya kalau garis digeser, pasti hasilnya juga garis. Nah, untuk digeser itu sepertinya ini. Tidak berubah kemiringannya. Jadi bisa dipastikan P itu nilainya sama dengan M. Nah, untuk caranya, kita tetap pakai ini titik. Coba nah, kita perhatikan. Tunggu dulu, kenapa ini? Nah, contoh seperti ini. Kan kalau titik gampang gitu tinggal ditambah gitu. Kalau garis, misal saya ambil 2X ditambah 3Y sama dengan misalkan 12. Nah, digeser oleh translasi 1,2. Misalkan, ini jawabannya apa? Seperti ini soalnya begini. Nah, yang pertama kita kerjakan, ya kita ambil perwakilan. Jadi kan ceritanya ini garis. Misal, ini ada garis. Nah, mau digeser. Nah, kita ambil satu titik perwakilannya. Atau titik secara umum. Yaitu X, Y. Nah, X, Y ini yang kita translasikan. Apa hasilnya? Nah, kan sebenarnya begini. Kalau A ditranslasikan, itu kan jawabannya adalah A aksen. Toh? Nah, terus kalau X, Y kita translasikan, harusnya jawabannya itu ya X aksen, Y aksen. Begitu. Atau ini bisa aku tulis begini sih. Ini titik A, ini titik A aksen. Ini aku hapus. Nah, seperti ini kalau kita tulisnya. Nah, bisa disatukan. Nah, sekarang kalau misalkan titik X, Y ini kita translasikan 1,2, hasilnya apa aku tulis di sini, Fayaz? Tambah 1, Y tambah 2. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita hubungkan antara tulisan yang ini dengan tulisan yang ini. Itu kan harusnya sama ya. Nah, atau kita tulisnya X aksen itu sama dengan X ditambah 1. Y aksen, Y aksen itu sama dengan Y ditambah 2. Atau X tambah 1 ini sama dengan X aksen. Y tambah 2 ini sama dengan Y aksen. Tujuannya apa? Kita cari hubungan antara X aksen dengan Y aksen. Nah, kan soalnya tadi kan ini 2X, coba ilustrasi yang tadi. Nah, di sini kan bayangan itu pakai enggak pakai tanda aksen toh. Untuk bayangan itu ada aksennya seperti itu. Umumnya seperti itu penyimbolannya. Nah, seperti ini jadi 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Ini kalau ditranslasikan 1,2. Nah, hasilnya kan pakai aksen harusnya. Nah, caranya ya ini nih. Kita tulis saja 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, untuk X ini dengan Y ini sama persis dengan X ini dengan Y ini. Saya ganti warna. Jadi, caranya kita rubah X-nya ini dirubah atau kayak pindah-pindah ruas. Ini kan kalau kita tulis pindah-pindah ruasnya, X itu sama dengan X aksen kurang 1. Ya tinggal ke sebelah toh. Y ini sama dengan Y aksen dikurang 2. Nah, ini yang kita substitusikan. Y yang ini kita substitusikan ke sini.
X yang ini kita substitusikan ke sini. Nah, atau jawabannya adalah ya 2 dalam kurung X aksen kurang 1 ditambah 3 dalam kurung Y aksen kurang 2 sama dengan 12. Tinggal kita kerjakan. 2 X aksen kurang 2, 3 Y aksen kurang 6 sama dengan 12. Nah, atau bisa pindah semuanya ke kanan. Yang angka maksud saya. Tersisa 2X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan, ya ini minus 2, minus 6, minus 8 ke sebelah jadi tambah, berarti 20. Nah, maka ini adalah bayangannya. Atau cukup ditulis bayangannya, itu dihilangkan aksennya boleh. 2X ditambah 3Y sama dengan 20. Kalau kita tulis yang apa tadi, bendanya atau garisnya yang 2X ditambah 3Y sama dengan 12, kalau ditranslasikan dengan X-nya itu 1, Y-nya yang 2, hasilnya adalah ini. Nah, untuk di penulisan akhir, tanda aksennya itu diabaikan. Terutama kalau soal pilihan ganda, sudah ini yang paling sering, yaitu tidak ada nih aksennya. Nah, berarti yang tadi itu saya ralat. Yang ini, untuk yang di sini, berarti ini bayangannya itu ini selalu sama, yakni AX-nya sama, BY-nya juga sama. Karena garis yang digeser itu pasti gradiennya tidak berubah. Jadi di gradiennya itu tetap M. Nah, ini yang berubah N misal menjadi apa, bagus tulis K misal. Ini yang AX ditambah BY tambah C berubah misal tambah D. Nah, sama dengan seperti itu. Tapi kuncinya tetap yang ini, yaitu tetap garis. Nah, saya ulang. Nah, jadi yang pertama, kalau ada garis, ini kan garis. Ditranslasikan, itu kita pakai perwakilan. Yaitu perwakilannya adalah titik ini. Perwakilan. Nah, perwakilannya titik ini. Yaitu X, Y, terus kita cari apa hasilnya atau apa bayangannya. Kemudian kita samakan antara yang pakai ini tanda aksen ini dengan yang hasilnya. Terus kemudian nanti tinggal pindah-pindah ruas. Setelah dapat pindah ruas, nanti kita substitusikan yang ini X sama dengan Y sama dengan ini ke garis yang di awal. Jadi bisa di sini dalam bentuk garis, bisa dalam bentuk parabola, gitu. Apapun di sini bentuknya selalu seperti ini. Misal, saya ambil contoh lagi. Misal yang ditanyakan itu persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat misalnya. Mana ya? Copy dulu. Nah, ini Ctrl C. Nah, misal soalnya ini toh sama kayak tadi, tapi sekarang bukan garis, tapi parabola. Ini ku ganti menjadi parabola Y sama dengan X kuadrat ditambah 5 misal. Nah, berarti ini salah ya. Ini bukan. Nah, berarti kalau kita gambar parabolanya mungkin kurang lebih seperti ini. Menghadap ke atas. Nah, sama juga. Kita ambil perwakilan, tetap sama ini. X sama X, Y, ini sampai sini selesai. Nah, tinggal hasilnya ya Y atau bayangannya. Jadi bayangannya itu ya Y sama dengan X kuadrat ditambah 5. Ya tinggal kita ganti. Y-nya kita ganti menjadi ini. Y aksen kurang 2. X-nya kita ganti menjadi ini. X aksen kurang 1 kuadrat ditambah 5. Sama seperti tadi. Yakni Y X-nya diganti dengan yang ini. Y-nya diganti dengan yang ini. Seperti itu. Tinggal kita lanjut. Y aksen kurang 2, ini kita jabarkan jadi X aksen kuadrat dikurang 2 X aksen ditambah 1 ditambah 5. Kalau ini pindah-pindah ruas, saya abaikan saja aksennya, nah. Jadi Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X, ini 1 tambah 5, 6, minus 2 ke sebelah jadi tambah, 6 tambah 2, 8. Nah, ini persamaan bayangannya. Jadi apapun bentuknya di sini,
selama X Y dengan Y selalu seperti ini modelnya. Jadi X, Y kita translasikan jadi ada aksennya. Terus kalau X, Y kasih angka ini apa hasilnya, masing-masing nanti tinggal kita pasangkan. Ini sama dengan ini, terus pindah-pindah ruas sampainya kita dapat tulisan X sama dengan. Nah, ini sama dengan ini, pindah ruas, dapat Y sama dengan. Untuk contohku ini lumayan simpel, Y. Untuk contoh-contoh lain mungkin ada yang lebih kompleks. Kadang ada yang pakai eliminasi substitusi. Kalau kebetulan begini nanti tulisannya. Misal X aksen sama dengan 2X tambah 3Y. Y aksen sama dengan X dikurang 4Y misalnya. Kalau ada seperti ini untuk mencari X dan Y-nya, ya mau tidak mau pakai eliminasi substitusi. Tapi untuk transformasi yang lain itu. Kalau untuk translasi yang digeser, seperti ini. Saya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya Ji Pak kalau saya. Yang lain? Sudah ada mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nah saya kasih ini soal. Tapi tunggu dulu. Stop dulu.